Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali, datanglah dua orang buta kepada dia. Dan akhirnya singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan kenapa ada dua orang buta yang jalan sama-sama. Betapa unik kisah mereka saudara, di mana ada dua orang buta yang berjalan bersama, yang berteman bersama. Dan mereka juga berdua akhirnya datang kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak dipedulikan saudara. Mungkin satu tidak pedulikan oleh keluarganya sehingga dia akhirnya keluar dari rumahnya. Yang satu lagi juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sehingga dia keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketemulah dua orang buta ini. Dan mereka merasa mereka senasib. Akhirnya mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bersahabat. Bayangkan saudara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Tidak ada orang lagi yang mungkin memperhatikan mereka. Ya, mereka masih punya satu teman, tapi temannya pun buta juga. Keadaan mereka begitu menyedihkan saudara. Tapi singkat cerita, ketika mereka datang kepada Yesus, akhirnya mereka mengalami mujizat. Orang yang hidupnya penuh dengan beban, penuh dengan persoalan, penuh dengan keberatan, sulit situasinya,
Mereka berdua, dua-dua punya beban yang berat. Mereka tidak mengerti banyak hal karena dunia ini gelap bagi mereka. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, saya rindu saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, biarlah apapun yang menjadi keadaan saudara saat ini, saudara diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan ini. Bayangkan saudara, mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki masalah, persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi bayangkan dan bandingkan masalah yang sedang saudara hadapi dengan kedua orang buta ini. Mana lebih besar beban saudara atau beban mereka? Mana lebih susah hidup saudara atau hidup mereka? Kita bisa bayangkan sekali lagi betapa susahnya kehidupan mereka saudara. Tetapi akhirnya beban mereka, persoalan mereka, penyakit mereka diselesaikan oleh Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat terjadi. Dan kalau mereka bisa mengalami, saya dan saudara pun hari ini bisa mengalami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, penyakit, kesulitan yang kita alami, hari ini Yesus bisa melakukan mujizat. Hari ini Yesus bisa mengubahkan dan memulihkan segala situasi yang sedang kita alami, saudara. Dan di pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar. Saya rindu kita merenung. Bagaimana sehingga kedua orang buta itu akhirnya mengalami mujizat, akhirnya dipedulikan oleh Yesus. Di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka tepat di masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu mata mereka buta. Yesus jamah di sana. Bagaimana sehingga akhirnya mereka mengalami jamahan Yesus dan akhirnya mujizat terjadi? Saya rindu kita belajar, saudara, sehingga hari ini pun tangan Tuhan terulur kepada saudara, menjamah saudara, melakukan mujizat, menyelesaikan masalah persoalan saudara, karena tangannya yang berkuasa sanggup menyelesaikan segala persoalan kita, saudara. Kita akan lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh kedua orang buta itu sebelum pada akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka dan melakukan mujizat bagi mereka. Yang pertama di ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau kita lihat cerita ini, saudara, sampai Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Di sana pun mereka datang lagi ke sana. Artinya dalam perjalanan Yesus tersebut, mereka sudah berseru-seru. Tidak tahu seberapa lama, tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka berseru-seru, tetapi bukan dalam waktu langsung mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka akhirnya dijamah oleh Yesus, tapi ada proses di sana. Dan dalam proses itu mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berseru-seru terus kepada Yesus. Sehingga akhirnya Yesus mengulurkan tangan menjamah dan melakukan mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya berseru. Tidak henti-hentinya berseru. Saudara, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, berserulah kepadanya. Hiduplah berseru memohon kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya, saya sudah hidup dalam doa, tapi sampai hari ini aku belum melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang buta itu pun ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin saja itu butuh proses yang panjang, jauh. Mereka berseru-seru dan berseru terus sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Mereka pun masuk juga ke sana dan mereka terus berseru, tolonglah kami. Demikian dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah berhenti berseru kalau kita rindu mengalami mujizat. Kalau kita rindu tangan Yesus terulur menjamah melakukan mujizat dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Dia. Serukan apa yang saudara rindukan, Dia kerjakan dalam hidup saudara.
Dan kemudian setelah dikatakan berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka tahu, saudara, bahwa belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, saudara, bahwa mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang mengasihi mereka, tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Bahkan mungkin mereka sudah dianggap sebagai beban di tengah keluarga, sehingga orang ini akhirnya pergi dan dua-dua mereka ketemu, satu buta dengan yang lain pun buta, dan mereka yang bersahabat pada akhirnya mereka tidak dipedulikan lagi mungkin, saudara, sehingga bisa bertemu orang buta dengan orang buta, sehingga mereka tahu hanya satu belas kasihan, hanya tinggal satu lagi belas kasihan, dan belas kasihan itu yang bisa menjadi jawaban bagi mereka, yaitu belas kasihan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, "Kasihanilah kami." Mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka sadar itu. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mereka sadar akan itu, saudara. Sehingga akhirnya mereka berkata, "Kasihanilah kami." Hari ini, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Nya. Karena belas kasihan Tuhan akan mengubahkan segala perkara. Maut pun sudah dikalahkan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Dan hari ini apapun situasi kondisi, saudara, belas kasihan Tuhan sanggup mengalahkan segala beban persoalan, saudara. Dan belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang buta tersebut berseru, "Kasihanilah kami," karena mereka tahu belas kasihan Tuhanlah jawabannya. Hari ini pun aku berseru di hadapan Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, Tuhan. Karena hanya belas kasihan-Mu lah jawaban atas segala masalah, atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Mari kita mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi kehidupan kita, saudara. Dan belas kasihan-Nya akan mengerjakan mujizat. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang buta ini sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti imanmu." Yang ketiga yang mereka miliki, yang pertama adalah seruan-seruan yang mereka miliki. Mereka berseru terus kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Mereka buta, saudara, itu bukan penyakit ringan, tetapi mereka percaya Yesus sanggup melakukan. Seberapa mustahil pun, seberapa sulit pun, seberapa berat pun beban persoalan yang sedang saudara pikul saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup. Karena firman Allah berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, sebesar apa mujizat yang akan Dia kerjakan, itu tergantung iman kita, saudara. Karena Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan iman kita yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi Dia melakukan mujizat sesuai dengan ukuran iman kita, saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sanggup. Apapun situasinya, apapun keadaannya, percayalah bahwa Allah kita sanggup. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara bahwa
Tuhan pun akan mengulurkan tangan dan menjamah saudara dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara terus berseru-seru kepada Dia, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kemudian saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihannya lah yang akan menjadi jawaban atas segala masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jika ketiga hal ini kita miliki, sama seperti kedua orang buta itu miliki saudara, sama seperti mereka mengalami mujizat, saudara pun akan mengalami mujizat, karena tangan Tuhan akan terulur kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh kepada Dia, kepada orang-orang yang terus berseru kepada Dia, dan kepada orang-orang yang mengharapkan belas kasihan-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan memegang dan menerapkan firman Tuhan. Saudara akan berdoa, kita akan berdoa bersama saudara. Dan mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kita akan jalani hari ini oleh firman, dan kita akan jalani hari ini setelah kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau, karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini
Biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara,
Jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anakmu yang sakit, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anakmu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, jadikan keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anakmu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anakmu di tengah keluarga mereka, berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anakmu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anakmu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.